Nagari Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebuah nagari yang terletak di kaki Gunung Merapi ini memiliki luas 1.213,9 hektar. Dengan topografi yaitu kemiringan, ketinggian, dan morfologi daratan seperti wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah, menjadikan nagari Sungai Pua memiliki potensi daerah yang sangat beragam. Nama Sungai Pua berasal dari Batang Pua. Batang artinya sungai, sedangkan Pua adalah salah satu nama pohon. Pohon yang berwarna putih keungu-unguan ini tumbuh di sepanjang pinggir sungai yang membelah Kampung Lidah Api sampai Cingkareng, sehingga membentuk suatu pemandangan yang sangat indah. Dari sanalah terbentuknya nama Sungai Pua. Nagari yang memiliki pesona alam yang sangat menakjubkan ini terdiri dari 5 jorong, yaitu Jorong Limo Kampuang, Kapalo Koto, Tangah Koto, Limo Suku, dan Galuang. Jumlah penduduk nagari Sungai Pua menurut pemutakhiran data penduduk tahun 2019 adalah 14.078 jiwa dengan 3.738 kepala keluarga. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Limo Suku dengan jumlah penduduk 6.057 jiwa dan penduduk terendah terdapat di Jorong Galuang dengan jumlah penduduk 1.156 jiwa. Penduduk nagari Sungai Pua menurut lapangan pekerjaan mayoritas bekerja di bagian pedagang dan juga konveksi, dan juga di bidang pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani. Banyaknya penduduk nagari Sungai Pua yang bekerja di bidang konveksi karena banyaknya permintaan pasar, baik itu pakaian anak-anak, dewasa, baju seragam, jilbab, dan lain-lain. Sedangkan usaha pertanian karena didukung oleh kondisi tanah yang subur, iklim yang kondusif, dan harga hasil pertanian yang stabil. Sedangkan yang bekerja di bidang perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk nagari Sungai Pua yang suka berdagang. Mengenai sektor industri yang berkembang di nagari Sungai Pua, pada umumnya adalah industri rumah tangga, konveksi, pandai besi, kuningan, dan kerajinan perak. Dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada, seluruh kontribusi yang diberikan nagari Sungai Pua cukup mendukung untuk mengembangkan industri pandai besi dan konveksi. Di nagari Sungai Pua terdapat 2 buah pasar, yaitu Pasar Tampuruang yang berada di Jorong Limo Suku dan Pasar Balai Panjang di Jorong Tangah Koto. Kedua pasar ini dikunjungi oleh masyarakat di nagari Sungai Pua maupun dari daerah sekitar Sungai Pua. Tata air nagari Sungai Pua terdiri dari air permukaan dan air tanah. Nagari Sungai Pua mempunyai banyak sumber mata air seperti Tabek Barawak, aliran anak sungai daerah serapan, dan daerah tangkapan air. Nagari Sungai Pua juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Raki, Batang Tambuwo, yang pola alirannya berasal dari Gunung Merapi.
Salah satu keindahan dunia yang dapat disaksikan di Nagari Sungai Pua yaitu air terjun Badorai. Dihiasi dengan hijaunya dedaunan dan puluhan hektar lahan pertanian memanjakan mata untuk siapapun yang melihatnya. Sebuah air terjun yang memberikan kesegaran, hawa yang sejuk, dan pemandangan yang luar biasa. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Dan tentu saja, di Kanagarian Sungai Pua terdapat beberapa lembaga pendidikan. Untuk program pendidikan anak usia dini, di Nagari Sungai Pua saat ini terdapat 1 lembaga PAUD, 5 lembaga TK, 9 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Selain memiliki lembaga pendidikan umum, Kanagarian Sungai Pua juga memiliki lembaga pendidikan agama. Memiliki 15 TPA atau TPQ, 1 madrasah sanawiyah, dan 1 madrasah diniyah. Nagari Sungai Pua yang berpenduduk 100% memeluk agama Islam sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005, setiap anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Quran. Maka, untuk menyikapi dan mengantisipasi, di Nagari Sungai Pua berkembang sekolah agama. Alhamdulillah ya, kalau Nagari Sungai Pua ketika diadakan asesmen atau penilaian oleh pemerintah Kabupaten Agam tahun 2018, itu ada asesmennya, itu proses penilaiannya itu ada 7 kriteria dan 43 poin yang dinilai, dan kriteria yang paling tinggi itu levelnya sampai level 5. Jadi dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam dan jumlah nagari itu ada 82, Alhamdulillah Sungai Pua itu satu-satunya nagari yang levelnya itu sudah sampai kepada level 5. Sementara nagari-nagari yang lain itu baru level 3, dan yang paling banyak itu 2 dan 1. Ya, ini tentu tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat di Nagari Sungai Pua sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam, yang intinya Nagari Madani itu menghidupkan Al-Quran, memfungsikan Al-Quran di tiap-tiap masjid, musala, surau, dan rumah, kemudian menjadikan masjid-masjid ataupun surau, musala sebagai basis kegiatan sosial dan masyarakat. Dan Sungai Pua Alhamdulillah dengan jumlah masjid masing-masing jorong itu ada 1, artinya jumlah totalnya 5. Kemudian jumlah surau dan musala itu totalnya ada 24. Seluruhnya itu hidup, berfungsi. Seluruhnya ada kegiatan sholat berjamaah, kemudian mempunyai TPA, MDA, MDTA, dan seluruhnya juga punya wirid-wirid pengajian yang sifatnya mingguan, bulanan, ada yang 2 kali dalam 1 bulan. Dan Alhamdulillah semuanya berfungsi, berjalan sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. Jadi walaupun demikian, ya Alhamdulillah nagari kita di Sungai Pua telah boleh dikatakan termasuk nagari yang religius, yang madani, dan itu bisa kita buktikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selain itu, Kanagarian Sungai Pua juga memiliki cagar budaya, yaitu Rumah Gadang Angkulare. Tuanku Laras Sungai Pua, Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman adalah salah satu kepala laras yang terbuka di Minangkabau pada zamannya. Beliau menjadi kepala laras Sungai Pua sejak tahun 1870-an sampai 1930-an. Beliau adalah seorang angkulare
yang bergaul cukup rapat dengan petinggi Belanda. Karena itu, rumah gadang 9 ruang nan Salanja Kudo Balari adalah salah satu rumah gadang yang termegah di Sungai Pua pada zamannya. Sering mendapat kunjungan para pejabat dan ilmuwan Belanda. Dan sampai saat ini, rumah gadang Angkulare tetap berdiri tegak di Kanagarian Sungai Pua. Dalam beberapa tahun belakangan, Nagari Sungai Pua tetap menoreh prestasi. Nagari Sungai Pua menjadi nagari terbaik satu dalam mengelola keuangan nagari di tingkat Kabupaten Agam. Menjadi nagari madani terbaik di Kabupaten Agam dan perpustakaan nagari terbaik nasional dalam implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebenarnya kan nagari madani itu kan termasuk program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam yang menurut Perda nomor 6 tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2016. Launchingnya tanggal 30 September tahun 2017. Jadi nagari madani itu maksudnya mengacu kepada gaya kepemerintahan masa Rasulullah. Walaupun mungkin tidak sama persis ya, paling tidak kehidupan agama khususnya Islam atau religius tentang ajaran Islam itu hidup di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam. Ya minimal setiap masjid, musala, surau-surau yang ada itu semuanya berfungsi dan hidup seluruhnya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti iring-iring pengajian, kemudian menghidupkan masjid, surau dan rumah-rumah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan agama itu bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat atau warga di seluruh nagari yang ada di Kabupaten Agam, sehingga tiap-tiap nagari itu nampak terlihat religiusnya dan pun juga bersinergi dengan aturan-aturan yang ada dalam setiap nagari seperti peraturan adat ataupun norma-norma yang lainnya. Prestasi yang pernah didapatkan oleh Nagari Sungai Pua adalah secara umum bisa sampaikan itu di tahun 79 itu memperoleh nagari berprestasi di tingkat provinsi, sehingga kita mendapatkan reward dulu league, kemudian bangunan-bangunan sarana prasarana penunjang perekonomian dan penyelenggaraan pemerintah nagari di tahun 79. Kemudian dilanjutkan itu adalah di tahun 2009 kita memperoleh nagari prestasi tingkat nasional terbaik. Kemudian di tahun 2007 balik, 2008 balik, dan terakhir 2009 balik kita memperoleh nagari madani terbaik di Kabupaten Agam. Madani dalam hal risiko adalah adat dan agama kita nomor 1 di Agam, dan satu-satunya program di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang gerakan nagari madani cuma ada di Agam. Bisa disimpulkan bahwasanya kita nomor 1 di tingkat Sumatera Barat tentang gerakan atau desa nagari madani terbaik di Sumatera Barat. Kemudian prestasi yang lain yang kita peroleh di 2009 balik adalah itu kita memperoleh pengelolaan keuangan terbaik di tingkat Kabupaten Agam nomor 1 gitu, dan direkomendasikan Kabupaten Agam untuk bertanding di tingkat provinsi menjadi nagari pengelolaan keuangan terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada program dari Perpustakaan Nasional, yaitu adalah Perpustakaan Inklusi Berbasis Sosial. Kita termasuk 17 terbaik di Indonesia. Artinya perpustakaan kita itu adalah dicanangkan sebagai perpustakaan terbaik di tingkat nasional. Itu beberapa ikon prestasi-prestasi secara umum yang diperoleh oleh Nagari Sungai Pua dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai 2009 balik.
Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Sungai Pua, selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mama, cadiak pandai, alim ulama, unduk kanduang, dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari. Harapannya untuk Nagari ke depannya adalah pertama, kemajuan Nagari kita lihat dari SDM-nya masyarakat Nagari Sungai Pua. Makin berkualitasnya sumber daya masyarakat Nagari Sungai Pua, tentunya Nagari akan lebih maju. SDM ko selain kita memikirkan kualitas manusianya, tentunya kita akan mempersiapkan kader-kader Nagari ke depan. Artinya kalau yang tua itu tentunya lah bertambah tua, fisik bertambah lama. Kalau kita tidak mendidik anak kemenakan, anak-anak Nagari, katakanlah anak-anak kader-kader Nagari ke depannya, di dalam kemajuan dan pembangunan Nagari, tentunya mungkin prestasi-prestasi yang pernah kita raih sebelumnya itu akan pudar. Jadi harapan inti Ambo ke depannya adalah terkait masalah pengkaderan, fokus Ambo untuk ke depannya, khususnya untuk Nagari Sungai Pua. Untuk masa yang akan datang, semoga Nagari Sungai Pua tetap menjadi nagari yang berprestasi, mandiri, maju, beriman, bersih, indah dan nyaman, dan selalu mempedomani falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.